Saham-sahamnya Happy Apsoro, ada Raja, Ratu, Bufa, Mina, Padi gitu ya. Hari ini pada kompak naik tuh. Dan kasih cuan. Happy cuan buat kalian yang sudah take profit. Dan kita akan bahas saham-saham tadi ya. Di antaranya ada Raja, Ratu, Bufa. Kita akan bahas dari sisi teknikalnya masih aman atau enggak kalau misalnya baru mau beli, kemudian masih aman atau enggak disimpan buat yang masih mau hold gitu ya, udah ada barang masih mau hold, dan level-level berapa aja yang perlu dipantau. Jadi tonton sampai selesai. Selamat datang di Cuan Community Partner Pintraku Sekuritas. Kita bahas IHSG-nya dulu. Yang hari ini masih menguat 0,8%, tutup di 8933.61. Belum ada tanda atau sinyal bearish reversal yang kebentuk, malah lanjut naik ya. Naik IHSG-nya per penutupan hari ini peluang untuk ke 9.000 atau bahkan 10.000 kata Pak Purbaya nih. Tahun 2026 IHSG berpotensi nembus 10.000 ya. Ya, mudah-mudahan lah. Tetap waspada aja tapi ya. Buat yang lagi trading, terutama trading jangka pendek, jangan lupa jualan intinya. Jadi strategi antisipasi dipakai, dipasang gitu ya. Karena ketika IHSG-nya ternyata turun, misal nih besok entah ada angin apa misalnya ya, open gap down dan bikin candle bearish, nggak enak tuh. Jadi ada peluang terkoreksi ya. Dan jika lanjut terkoreksi sampai breakdown 8525, maka ada peluang terkoreksi lebih dalam gitu ya. Mudah-mudahan sih enggak. Dari penutupan hari ini sih kemungkinannya masih cukup kecil ya. Mudah-mudahan besok nggak kejadian yang kayak gitu. Lanjut 9.000 nggak masalah sih. Hari ini udah 8.900-an lebih, kurang dikit lagi 9.000 tuh ya. Tetap stay safe. Sekarang kita bahas saham-saham yang udah kasih cuan. Hari ini ada beberapa saham yang mau saya bahas. Jadi diantaranya ada beberapa lah, nggak semua yang dibahas ya. Pertama ada NCKL yang udah kasih cuan beberapa hari lalu, sempet di spill boleh dibeli dan nggak kena cut loss karena stop lossnya di bawah 11.05 ya buat yang swing. Kemudian targetnya 1.300-an. Mudah-mudahan masih bisa lancar ke 1370-an. Tapi paling tidak 1.300 yang lunas. Buat yang udah take profit, happy cuan. Buat yang masih ada barang, pasang trailing stop. Trailing stopnya itu pasang aja di sini nih. Sini pasang aja di 1265, 1260 gitu ya. Happy cuan NCKL. Berikutnya ada ADMR yang tadi pagi di spill waktu live trade pagi ya. Bahkan sempat naik sampai ke 1950. Harusnya udah ada cuan yang bisa dibungkus, harusnya juga lebih dari 10%. Dan karena tujuannya buat fast trade tadi itu, anggap aja beli di sinilah, anggap aja beli di 1690. Saya sih cukup inget agak di bawah itu tadi belinya. Anggap aja di 1690 ya, paling enggak udah ada cuan yang bisa dibungkus. Tadi itu sekitar 11 ya, anggap aja 10 ya. Happy cuan dulu ADMR-nya. Yang masih ada barang, pasang trailing stop gitu ya. Atau stop lossnya dinaikin di 1790 juga nggak masalah lah. Kalau kejual di situ juga masih cuan kan. Buat yang pengen beli nge-swing agak nyantai, tungguin aja, siapa tahu nyamperin 1660 tuh. Gitu ya. TP-TP dulu juga boleh buat yang masih ada barang besok, TP-TP dulu gitu. Next ada Raja. Oke, sekarang kita bahas yang happy cuannya dulu. Karena tadi pagi Raja sempat di spill waktu live trade pagi. Waktu live trade pagi itu di sekitar inilah 6600-an lah ya. Dan sempat naik sampai ke 7575. Lumayan lah ini harusnya. Jadi buat yang udah punya barang, buat yang udah jualan happy cuan, yang masih ada barang tujuannya cuman beli nge-swing pendek aja, pasang trailing stop atau stop lossnya geser di 7250 ya. Itu yang pertama, happy cuan dulu rajanya. Yang kedua, kita bahas mumpung ini juga sahamnya Pia. Jadi Raja ini masih uptrend. Kalau dilihat dari sisi teknikal, ini masih uptrend, strukturnya juga masih oke. Hari ini dia berhasil naik ke atas 7300-an.
tutup di 7425 malah. Ya, dari struktur ini selama dia nggak turun ke bawah 5550, maka arahnya masih ke atas. Dan hari ini juga lunas target full cycle dari dominant break yang udah kebentuk di bulan November lalu, November 2025. Jadi sementara ini buat yang udah punya barang dulu ya, pasang trailing stop. Yang strateginya pendek-pendek doang, trailing stopnya sini aja 7250, 7200 boleh. Yang bisa agak santai atau yang nggak terlalu panjang lah ya 7200 sih benar, yang pendek-pendek itu. Yang bisa lebih santai, enggak ding, enggak, trailing stopnya situ aja 7200. Karena di sini ini bisa jadi area beli ini 7000 bulat atau sedikit di bawahnya, yaitu di sekitaran 6500 gitu ya. Jadi kalau pengen beli, buat yang baru mau beli nih, perhatiin area sekitar 7000 bulat sampai 6500-an. Kalau membal dari area itu setelah disamperin ya, dibeli boleh. Kalau nggak membal, jangan. Itu dulu aja. Ya, mudah-mudahan menjawab. Next, targetnya. Ya, mudah-mudahan sih bisa lanjut 8.000, 9.000, 10.000 gitu ya. Selanjutnya masih perhatian, ada Ratu nih. Ratu tadi sempat di spill juga sebelum naik ke 11 ribuan ya hari enggak ding, sebelum naik ke 10.900-an. Hari ini hanya 10.975 kan ya, tutup 10.650. Tadi sempat di spill waktu di 10.000 bulat atau bahkan sedikit di bawahnya waktu live trade pagi. Jadi mungkin udah pada punya barang, ya udah kalau mau di hold ya boleh. Mudah-mudahan masih bisa lancar ya ke 11.5, 11.600. Misal tujuan belinya cuman untuk trading jangka pendek, ya nge-swing pendek gitu ya, pasang trailing stop atau stop lossnya diupdate di 10.375 atau 10.350 situ aja. Dan buat yang pengen atau baru mau beli, ngantri aja nih. Ini ada setup yang kebentuk, kemudian area belinya di 10.000 gitulah ya, 10.000 dan 9650 lah. Ngantri situ boleh, siapa tahu dijemput ya. Sebenarnya area belinya dari 10.350 sih, di 3 level itu boleh kalau mau ngantri di ketiga level itu buat yang belum punya barang. Di salah 2 atau salah 1 level yang tadi disebut juga boleh. Stop lossnya sama-sama kalau turun dan tutup di bawah 9325. Jadi kalau tutup di 9300 atau lebih bawah berarti batal nih strategi ya. Target TP1 ada di 11.500 lah ya, 11.475, 11.450, 11.500, 11.600. Karena area 11.600-an ini masih sangat memungkinkan jadi resisten. Setidaknya dengan hari ini Ratu naik ke atas 10.150, downtrend minor yang kebentuk sejak puncak November sampai sekarang itu selesai dan ada peluang naik lebih lanjut menuju 11.500 11.600. Mudah-mudahan lancar ke sana. Next ada Bufa. Si Bufa ini sebenarnya juga menarik kalau kita lihat strukturnya ya, dari puncak Desember sampai sekarang. Downtrend minornya juga bisa dianggap udah selesai karena dia udah naik ke atas 14.10, yaitu lower high terakhirnya ya. Bahkan naik lagi ke atas 15.55. Di sini ada setup dan target TP1 di 16.85 lah ya, 16.85, 16.90. Belum disamperin. Buat yang masih minat incer Bufa, ada 2 skenario sih, 2 area ya, 2 skenario lah. Karena dia naiknya hari ini bikin candle hijau lagi ya, jadi ada rally base terus bikin rally gitu. Besok coba pantau di 15.25, 15.20, 1.500 gitu. Kalau koreksi di situ terus membal, dibeli boleh. Tapi saya lebih serak dia ke sekitar 14.25, di bawah 1.500 pokoknya, 14.25, 13.40 dan 12.60. Targetnya baru di bawah 11.85 kalau turun dan tutup di bawah 11.85. Karena kalau breakdown 11.85 ini peluang untuk ke 1000 bulat atau lebih bawah jadi makin gede. Target TP1 tetap tadi ya 16.85, range sampai 17.70 lah
Tuh, mudah-mudahan sih bisa lebih gitu ya. Dan ini juga makin oke kalau ternyata bisa berhasil breakout, tutup bertahan di atas 1850. Jadi sah confirm lanjut uptrend. OTW target TP2 di sekitar 2000 dan target full cycle-nya di 2,5. Itu kurang lebih bufanya. Dan happy cuan juga ini bufa, lupa saya. Karena tadi pagi sempat di spill waktu live trade pagi untuk ya fast trade ya. Sempat naik sampai ke 1650, harusnya sudah ada cuan yang bisa dibungkus paling nggak 3%an. Happy cuan dulu lah bufanya ya. Berikutnya udah nih ya udah, sekarang kita bahas stock IDs. Kemarin ada 4. Pertama Antam ya. Si Antam kemarin strateginya ngantri di 3270, nggak dapet nih. Nggak dapet, tapi buat yang udah dapet barang, karena kemarin sih sempat dibahas ya, kalau nembus ke atas 3400 mau beli monggo, kok 3400 sih, 3420 ya, 3400an mau dibeli monggo. Kalau ternyata kalau lebih pilih ngantri di bawah juga nggak masalah. Intinya buat yang udah punya barang disimpan dulu nggak masalah. Yang belum punya barang masih mau pakai strategi yang kemarin nggak apa-apa. Tapi kalau besok ternyata lanjut naik nembus ke atas sini nih 3460, dibeli boleh, stop lossnya cukup di bawah 3400 aja, ntar buat ambil swing pendeknya, buat ambil swing di intraday-nya buat fast trade gitu ya. Jadi ini Antam juga masih bisa buat bekal fast trade besok pagi. Next ada Atla yang strateginya ngantri di di 67. Dapat barang sih karena hari ini tutup di 66 ya. Nah, selama nggak tutup di bawah 59 masih aman disimpan. Target TP1 di 85 belum disamperin, mudah-mudahan lancar ke sana ya. Next ada Heal baru nyamperin 1435, 1400-nya belum disamperin, ngantri situ dulu nggak apa-apa lah. 1400 1365 ya. Stop loss kalau tutup di bawah 1335 dan target TP1 ada di 1545. Next ada Tins, ini juga belum dapet sih. Intinya buat yang udah punya barang sih hold aja dulu selama nggak tutup di bawah 3020 masih aman. Yang belum punya ngantri 3210 3200 dulu juga nggak masalah ya. Mudah-mudahan disamperin dan lanjut lancar ke 3600-an. Stop loss sama kalau tutup di bawah 3020. Kemudian lanjut kita bahas saham yang di request yang ada di kolom komen. Ada beberapa nih yang di request. Pertama BGTG menarik sih, tapi sekarang ternyata udah nyampe area-area yang ini area order block dan masih direspon jadi resisten ya. Nih hari ini kan ada shadow atas yang kebentuk tuh candlenya ya. Jadi hati-hati, nggak ada salahnya mau TP entah sebagian atau seberapa, diatur sesuai ukuran sendalnya masing-masing. Yang jelas kalau ternyata lanjut breakout 160 cakep nih. Apakah dalam waktu dekat ini atau enggak saya nggak tahu ya. Tapi yang jelas juga strukturnya masih oke, masih naik, masih uptrend. Kalau kita lihat sementara ini selama nggak ke bawah 115 ya aman, masih ada peluang untuk lanjut ke atas. Tapi kan jauh tuh, jadi misalnya udah punya barang, trailing stopnya nggak perlu di situ sih, trailing stopnya sini aja. Atau stop lossnya misal yang tadinya di bawah udah floating profit sekarang ya, update aja di 135, karena kalau sampai breakdown 135 ada peluang yang lebih besar, setidaknya 134 127 125 itu bisa, area itu bisa diincer lagi kalau udah nyampe misal 127 125 dan membal, dibeli lagi boleh gitu ya. Mudah-mudahan cukup menjawab. Next ada INPC sih hari ini arah ya, tadi open arah sempat kempes, balik arah lagi. Setup sih udah kebentuk nih di bulan April tahun lalu 2025 ya. Nyamperin level entry di 136 kan namanya. Ya benar. Naik baru nyampe target TP1 hari ini, meskipun hari ini juga tutup di atas 236 sih. Tutupan 246. Ya, paling saya cuma bisa bilang pasang trailing stop kalau udah punya barang, dan misalnya baru mau beli saya nggak nemu strategi yang enak. Dan satu hal lagi yang saya nggak tahu besok suspend atau enggak.
Gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan sih masih diperdagangkan besok. Jadi buat yang floating profit itu bisa take profit gitu ya. Target TP2 nya sorry INPC. Target TP2 nya itu ada di 306 308, masih lumayan ke sana. Cuman saya nggak dapet sesuatu untuk dibikin strategi trading, terutama sekarang gitu ya. Next, BRMS. BRMS ini masih oke lah, masih uptrend kan. Kemarin sempat dibahas, area ini bisa diperhatiin 12.30 untuk jadi area beli. Kalau ternyata nggak ada sinyal rebound minimal di intraday ya, tunggu di area hijau itu. Area hijau itu sekitar 11.75 11.70an lah. Misal juga belum punya barang sampai hari ini, yang udah punya barang mah simpen aja dulu, nggak masalah. Yang belum yang belum punya barang, besok bisa jadi bekal fast trade juga. Naik ke atas 12.95 dibeli boleh buat fast trade gitu ya. Stop loss di 12.65 12.60 boleh, 12.45 juga nggak masalah. Berapa tuh stop loss? Nggak terlalu banyak kan. Mudah-mudahan masih bisa ke atas ya. Target full cycle ada di 14.30an, mudah-mudahan lancar ke sana 14.30 14.35 ya. Next ada Petro sih all time high, hari ini naik menguat 7,4%, tutup di 11.975. Hampir 12.000, tadi nyolek 12.000 atau sempat naik ke 12.000 terus tutupan 11.975. Ya ini mah masih uptrend. Cuman kalau misalnya pengen beli, coba incer area ini sih ya. Saya tandain hijau-hijau lah. Nah itu berapa tuh kira-kira? 11.350 ya. Stop lossnya ya kalau tutup di bawah 11.075. Kenapa di area ini yang saya tandain? Karena ini area resisten ya, 11 ribuan, 11.100 di breakout pakai rally, base rally, dan di base nya ini bisa dijadiin area beli gitu. Stop lossnya kalau tutup di 11.050 atau lebih bawah. Itulah kira-kira ya. Next, Doit. Nah si Doit ini sih bisa dibilang area resisten lah, dan nggak salah kalau misalnya take profit dulu, kecuali besok nge-breakout 350, maka ada peluang yang lebih besar untuk lanjut ke sini ya. Sininya mana nih? Lanjut ke 370-an. Ya situ sih saya lebih srek ini swing ke bawah dulu, entah itu jemput area 320-an gitu ya. Jadi saya mau bilang lihat struktur dari swing naik terakhirnya aja, dari low Desember sampai sekarang gitu kan. Swing higher low terakhir kan di 306 nih. Jadi selama nggak ke bawah 306 oke lah, masih aman-aman aja lah. Jadi kalau misalnya belum punya barang dan pengen dibeli, coba incer 324, 322, 320-an situ, stop lossnya 304 gitu ya. Kurang lebih kayak gitu. Next, GJTL. Menarik, hari ini tutup di 11.15. Saya pikir belum mau breakout 1100-nya ya, tapi oke lah. Ini ada setupnya udah kebentuk di bulan apa nih? April apa Mei? April ya. Mei lah, Mei. Di bulan Mei nih kebentuk nih. April ding. Akhir April kebentuk setup, nyamper level pre entry dan entry di level entry-nya sih di bulan Oktober ya. Terus naik nih. Nah, ini ada peluang yang cukup besar si GJTL ya. Ada peluang yang cukup besar untuk lanjut ke sini dulu. 11.35, terus ke target pre-TP juga di 11.60, nextnya 11.80. Dan ketika berhasil nge-breakout 11.85 itu bagus sebenarnya. Mudah-mudahan bisa breakout ya. Maka peluang untuk lanjut ke bahkan target TP2 di 1400-an itu jadi lebih besar. Mudah-mudahan bisa breakout 11.85, tapi setidaknya 11.60 hati-hati dulu. Itulah.
Sekarang kita bahas saham yang masuk dalam list rekomendasi untuk besok hari Rabu 7 Januari 2026. Ada 4 saham lagi Bapak Ibu bisa masukin ke dalam watchlist jika belum ada. Yang pertama CSIS. Hari ini menguat 11,8%. Oke, kemudian ya kalau dilihat strukturnya masih uptrend, eksternal sih ini uptrend ya, tapi begitu dia turun ke bawah 376 ada peluang terkoreksi lebih dalam sih, retracement gitu ya, lebih dalam. Mungkin mau ngetes 238, tapi karena hari ini dia naik sampai ke atas naik ke atas 358 bahkan sampai ke atas 378 ya, 378 dan tutup di 380 ya, tutup di atas 354. Jadinya ada setup dan ada peluang membal dulu lah. Mudah-mudahan bisa lancar ke 424. Tapi belinya saya pilih ngantri di 344 paling enggak, atau sebenarnya area belinya di 364, 344 dan 326 lah boleh. Stop loss kalau tutup di bawah 306 atau lebih bawah. Itu ya. Untuk memperkecil resiko saya pilih 344 dan 326 atau 324. Target TP1 ada di 424. Itulah karena ya meskipun struktur eksternalnya masih uptrend, masih naik itu, tapi karena ini masih ada peluang terkoreksi lebih dalam, maka saya ambil targetnya atau mencukupkan dulu di target TP1 424 ya. Meskipun juga masih ada peluang juga ke target TP2 area 496 sampai 500. Next ada Indofood. Menarik karena hari ini tutup di 7000, ada dominan break. Kalau kita zoom out malah kelihatan area yang lebih menarik lagi nih ya. Mudah-mudahan membal dan karena di sini juga ada setup. Jadi buat yang minat beli INDF ngantri 6775 boleh. Sebenarnya area belinya dari 6900 sih, 6900, 6775, 6650. Stop loss sama-sama kalau tutup di bawah 6550 ya. Mau antri di 3 level itu boleh. Salah 2 atau salah 1 juga nggak masalah. Target TP1 di 72, 75, 72, 72, 75, 7300 lah. Mudah-mudahan bisa lancar ke sana ya. Kemudian berikutnya ada Ratu. Ratu sih udah ya tadi ya. Cek aja di atas Ratunya. Strateginya juga udah dibahas. Next ada SIMP. SIMP ini menarik karena hari ini tutup di 605. Saya pikir bisa ngetes 550 lagi gitu. Terus naik bikin double bottom kayak atau apapun itu ya. Tapi malah naik hari ini, tutup di 605. Oke lah, ada setup. Yang minat beli Ratu ngantri 580 boleh. Sebenarnya mulai dari 595 sih area belinya 595, 580, 565. Tapi saya pribadi pilih 580 dan 565 untuk memperkecil resiko supaya stop lossnya nggak terlalu lebar. Stop loss kalau tutup di bawah 550. Kalau cuma turun ke 545, 540 terus naik lagi tutup misal di 550, 555, 560 atau lebih atas, hold aja dulu nggak masalah. Tapi kalau tutup di 545 berarti batal atau gagal nih si strategi atau setup ini ya. Target TP1 di 640. Dan itu tadi 4 sampilan kami. Bapak Ibu bisa langsung bikin ordernya sekarang juga menggunakan fitur-fitur automatic ordernya masing-masing. Terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Saya Evan, sampai jumpa lagi di video kami berikutnya. Dadah.